Bismillahirrahmanirrahim. Fahasala mimma dzakarna. Fahasala mongko dadi hasil mimma saking perkara dzakarna kang wis nuturaken ingsun dari uraian yang sudah disebut di atas. Annal muhtalita sedune perkara kang campur fi milkin ing dalem fi milki syakhsin ing dalem miliki wong suwiji wahidin kang siji iku ima yakuna ana kalane yen tawono opal haramu perkara haram iku aksaruhu luwih akohe mengkono mal au aqalluhu utawa luwih sedhi imal. Kesimpulan tentang harta yang bercampur. Apabila harta seseorang itu campur antara halal dan haram, maka ditinjau dari banyaknya. Apakah yang haram lebih banyak ataukah lebih sedikit ya. Wa kullu wahidin dan utai saben-saben suci iku imma ayya'lama yaitu den wuru apa kullu wahid minal halal wal haram biyakinin kelawan yakin au bidhonin utawa kelawan nyono. Tentang halal haramnya itu ada indikasi apa tidak, au alamat untuk tondo au tawahumin utawa penyono. Jadi kalau di garis bawah ya ada 4 permasalahan. Harta itu banyak atau sedikit, ada tandanya atau tidak ada, halal haram. Tentang orang yang hartanya campur ya, antara halal dan haram. Fasu'alu mengkodai pertanyaan iku wajib fi maudhi'aini ing dalam rong panggonan. Wa di maudhi'ain iku yakuna yantono pal haram bondo haram iku aktsarul ake yakinan kelawan yakin au dzannan to kelawan nyono. Kalau memang harta haram ya itu lebih banyak secara yakin atau berdasarkan dugaan. Kama lauro aku lamun ningali sapa wong Turkian ing wong Turki zaman dulu ya. Zaman dulu Turki itu orang Romawi, orang non muslim yang ya penakluk ya. Majulan kang ora den weruhi ya tamilu ya member obayakuna yen to ono. Apa kulo malis kabehane bondone wong iku min ghanimatin saking ghanimah. Wa ingkana najan lamun ono opal aqallu perkara kang luwih titik iku makluman den burui bil yakin ikran yakin fa wa mengkono akal iku mahallut tawaqqufi panggonane mandek. Maksudnya kalau di sini terdapat tawakuf artinya tidak jelas. Tapi kalau harta itu indikatornya sudah kuat. Kalau zaman dulu Turki itu apa orang Romawi yang mereka itu merampas. Indikatornya kalau orang Turki pada saat itu bukan Turki hari ini. Itu perampas hartanya itu tidak halal. Maka kalau kita ngambil harta dari dia tidak boleh karena indikatornya jelas. Atau hari ini bandar narkoba. Kalau kita punya teman jelas dia bandar narkoba ya, maka kita tidak boleh menerima atau mengambil barang dari dia. Sebab pekerjaannya itu indikatornya kuat, hartanya merupakan harta haram. Tetapi kalau harta haramnya itu lebih sedikit, artinya lebih banyak usaha halalnya, maka ini masih boleh. Atau itu diketahui bahwa yang haram itu memang sedikit dan diyakini, maka di sini ada perbedaan pendapat. Watakadulan dadi parek opo taisiru sairi aksaris salaf apa watakadulan parek opo mengkono masalah tasiru lumaku opo mengkono niku masalah ingkanal akal niku masira aksaris salaf dalam gon lumakune akeh ulama salaf. Artinya kalau jelas dibedakan itu tidak ada masalah. Seperti dulu ulama salaf juga mengambil harta dari orang-orang yang hartanya campur.
ketika Nabi masuk Medina kan kondisinya masih banyak orang non muslim dan hartanya campur lah. Ada yang rentenir lah, ada yang koruptor dan seterusnya. Tetapi itu tidak harus diteliti karena sudah tercampur. Wa daruratul ahwal lan darurat bira-bira tingkah ilal maili utai darurat tingkah iku ilal maili maring condong ilal rukhsati maring kemurahan. Artinya ada kemurahan. Boleh melakukan transaksi dengan orang yang harta haramnya itu lebih sedikit. Seandainya dia itu ya 90% hartanya itu halal. Tuku umpamanya, tukunya ini dagangannya 90% ya kue. Tapi ada 10% bir. Nah, itu berarti kan campur. Tapi campurnya lebih sedikit. Itu tidak ada masalah. Diperbolehkan. Wa amal aksamu atau beberapa bagian salah satu kang telu al baqiyatu kang isi tetap fasu'alu mongko utai takon iku wajibun wajib fiha indal aksam salasa aslan kelawan pokok asal. Artinya kalau harta itu memang ada indikator haram atau mayoritas haram atau tidak diketahui mana yang haram, maka ya perlu dipertanyakan. Tetapi kalau sudah diketahui mayoritas haram jelas, ya tidak usah tanya, hukumnya sudah jelas. Atau yang mayoritas halal, ya sudah jelas. Mas'alatun ay hadi mas'alatun. Idza hadara nalikane teko apa tu'amu insanin panganane menungso. Ulima kang den warui apa anaus insan iku dakhala mlebu. Wiyati dalam tangannya mengkono insan apa haramun bondo haram. Kalau kamu disuguhi makanan orang yang pekerjaannya ini campur ada haramnya. Mid idrarin saking apa niku kebiasaan karena kang ono sapa mengkono man iku kot akhadha temen ngalap sapa man hu ing mengkono to'am. Awajin to wajah akhir kang liya wala yadrinan ora weruh sapa man anau sudune mengkono to'am haram iku bagi isa tetap ilal an maring saiki amla utawa tetap. Kalau ada orang ya nyuguhi kamu memberi makan makanan sedangkan pekerjaan dia ini ada haramnya sedikit. Dia itu pekerjaannya umpamanya pedagang, tapi ya sedikit-sedikit tokel umpamanya. Nah itu kan campur. Atau dia yakin dia itu kemarin dapat lotre, tapi dia itu hartanya banyak, sehingga tidak jelas yang diberikan ini yang dapat lotre atau harta yang lain. Kalau seperti ini karena tidak jelas haramnya, boleh dimakan. Kalau kamu disuguhi boleh dimakan. Falau iku ketui man al aklu mangan boleh dimakan. Wala yalzamul ora wajib ing wong apa taftishu niti-niti. Tidak harus diteliti. Kenapa? Karena indikasinya lemah ya. Wa innamat taftishu anapun tai niti-niti fihi ing dalam am iku minal warai saking wirai. Tapi kalau kamu mau meneliti itu lebih baik. Itu namanya wirai. Tetapi tidak wajib ya. Jadi seperti kemarin menanyakan harta ya. Itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada kecurigaan. Ya seperti kamu disuguhi jajan oleh orang muslim. Kamu tidak boleh bertanya, ini jajan beli apa nyolong. Tidak boleh. Karena apa? Tidak ada indikasi apapun. Berarti kamu suudzon, tidak boleh. Tetapi kalau ada indikasi, ini sepertinya colongan, kamu boleh bertanya. Tapi kalau itu memang keyakinanmu, ini jelas ini orang ini pekerjaannya tidak kena, maka kamu nggak boleh mengambil dari orang itu. Jadi ini melihat kasusnya, hartanya banyak apa sedikit, mayoritas halal atau mayoritas haram, hukumnya berbeda. Kalau hartanya itu mayoritas halal, yang sedikit haram itu boleh. Tetapi tetap wirai lebih baik. Sama dengan hukumnya mengambil uang dari pemerintah itu.
Sebagian ulama tidak mau, sebagian mau total, sebagian hati-hati ya menjauhi karena dianggap syubhat. Kan namanya pemerintah ini kan campur ya. Ya seperti hari ini ribut ada undang-undang miras. Kenapa kok mau dilahalkan? Karena itu mendapatkan devisa negara. Apa namanya? Menguntungkan negara, dapat pajak. Artinya pajak negara ini sebagian dari sumber yang tidak halal. Makanya ada yang menghukumi duit pemerintah ini syubhat. Sebab campur. Ada halal, ada haram. Ada yang mengatakan halal aja, toh itu cuma sedikit tidak jelas. Ada yang mengatakan wah sudah haram karena ini campur. Campur diambil yang haram. Ada beberapa perbedaan pendapat. Walaupun Imam Ghazali memilih pendapat yang syubhat. Artinya kalau kamu jauhi itu lebih bagus. Ya seperti pilihan orang tua saya tidak ingin jadi pegawai negeri. Itu pilihan. Tetapi tidak berarti pegawai negeri haram. Kalau pegawai negeri haram, berapa juta orang yang diharamkan. Tidak haram, tapi pilihan pribadi. Kalau orang itu tidak ingin jadi PNS, itu bagus. Itu namanya hati-hati. Tapi kalau dia memilih jadi PNS juga tidak apa-apa. Karena tidak jelas haram. Ada sedikit ya, entah berapa persen pendapatan negara yang hasilnya dari non halal. Pajaknya miras, pajaknya karaoke, pajaknya babi dan lain-lain. Disitulah ada yang mengatakan syubhat. Tetapi tidak wajib dihindari. Walau alima lamun weruh sapa wong ana sedene kelakuan iku kot bagian temen tetep mindu sange haram apa syai'un suci-wici. Walakin lam yadri tapi ora weruh sapa wong, tetapi dia tidak tahu. Ana usne ikwal aqallu kang luwih titik au aksar untuk kang luwih akeh. Falahu mongko iku wenang kedhe wong ayyahudha itu ngalap sapa wong ku ing syai' bi annahu kan mengkono syai' iku al aqallu kang luwih titik. Ragu-ragu ini yang halal dan haram banyak mana tetap boleh. Boleh seandainya kita diberi atau melakukan transaksi. Waqat sabaqana us temen disi opo annal amro sedune perkara ana amrul aqalli sedune perkara kang luwih sithik iku muskilun muskil. Artinya kalau yang haram itu lebih sedikit, ini muskil. Maksudnya terjadi perbedaan antara ulama. Wa hadza utaiki lamun mengkono halal iku ya kurbu luwih parak mendu saking mengkono ana meniku ya hukum yang apa itu yang disebut itu ya juzu nikah. Artinya masih diperbolehkan melakukan transaksi dengan orang yang hartanya campur halal dan haram. Apalagi kalau itu lebih sedikit. Campur aja tidak apa-apa. Yang tidak boleh yang harus ditanyakan kalau mayoritasnya haram. Ya sama di tempat umum juga begitu. Di tempat yang mayoritas haram kita harus hati-hati. Tapi di daerah yang mayoritas halal tidak perlu curiga. Masalah itu masalah. Ingkana ya lamun ono opo yadul mutawalli kekuasaane wong kang nguasani mutawalli. Lamun ono tangane wong kang nguasani maksudnya menguasai harta ya. Iku nguasani lil khairati maring pira-pira barang kebagusan. Khairat itu harta sosial cara hari ini. Awil wasoya te pira-pira wasiat. Lamun ono opo malane ngaten. Ono opo bondo loro. Yastahiku kang haki sapa mutawalli huwa ya mutawalli ahadahuma ing salah sucine malane. Ada dua harta, satu sah, satu tidak. Wala yastahiku lan orang haki sapa mengkono mutawalli asani ing bondo kang kaping pindho. Li anna kono sani iku ghairu mausufin ora den sifati bidil ka sifati kan mengkono sifat. Fa halau ono to iku keduwe wenang keduwe mengkono al mutawalli. Terus ayahu daya to yen ngalap sapa al mutawalli ma ing perkara
ya selimu kang nyerahaken hu ing ma ilahi maring mungkul mutawalli sapa sahibul waqfi wong kang duweni wakaf. Orang pengelola harta sosial, harta wakafan. Kalau ada dua benda, yang satu itu dia berhak, satunya dia tidak berhak. Bolehkah dia menerima padahal yang dia tidak itu tidak berhak? Ya nuziro, di sini ada dua pandangan yang harus diteliti dulu, nuziro dan teliti. Fa in kana lamun ana apa taskil ka sifat mungkunu sifat iku zahiratan bertelo. Ya rifu ngawruhi ha sifat sapa mutawalli wong kang nguasani niku wakaf niku. Wa kana lan ana sapa al mutawalli wong kang nguasani niku bondo iku zahirul adalati kang zahir sifat adile falahu iku nang kudu mungkunu wong ayak khudha itu ento ngalap sapa wong mutawalli bi ghairi tahsin kelawan tanpa niti-niti. Li anna dzunna kusni penyono bil mutawalli kan wong kang nguasani wakaf anda ustunni mutawalli iku la yusrifu ora den serahaken ilahi maring mungkul mutawalli apa ma perkara yusrifu kang belanjakan sapa mungkul mutawalli hu ing ma illa ma innal mali angin saking pondo alladhi yastahiku kang miliki sapa mungkul mutawalli hu ing ma wa ing kana lamun ono apa sifat iku khafiyatan samar. Jadi gini, kalau itu jelas, seandainya beginilah, ada orang menguasai harta wakaf atau harta sosial. Dia itu mempunyai dua harta, yang satu dia berhak menjalankan di situ, yang satu dia tidak ada hak di situ. Umpamanya ini wakaf, ada dua harta, satu wakaf untuk yatim piatu, satu wakaf untuk fuqaha. Maka dia ini kan menguasai dua harta yang beda. Bolehkah orang itu nerima dari sini? Maksudnya berarti keliru. Fuqaha takut keliru hartanya yatim, yatim takut keliru hartanya fuqaha. Dalam kasus seperti ini dilihat kalau memang mutawalinya, penguasanya itu orang yang ngerti adil, maka dia boleh nerima. Karena apa? Pasti dia sudah hati-hati. Yang milik fuqaha diberi fuqaha, yang miliknya yatim diberi yatim. Maksudnya kalau orang ragu-ragu dia berhak apa enggak? Kalau yang menguasai, yang memberikan itu orang yang benar, adil, tidak ada masalah. Tidak perlu dipertanyakan. Berarti dia sudah bekerja dengan baik. Walaupun mungkin juga dia tidak bekerja dengan baik. Tapi zahirnya dia itu pasti sudah ngerti mana milik siapa, mana milik siapa. Liana dhonnal bendihong. Wa ingkana lamun ono sifat iku khafiyatan samar. Wa ingkana lamun ono supal mutawalli, ya ingkana lamun ono supal mutawalli, wong kang nguasani wakaf iku miman saking wong. Urifa kang den wuri apa halu tingkai man. Ana usane man iku ya klitu nyampur sapa man. Wala yubali lan orang berduli sapa man, sapa mutawalli niku kaifa kaya apa yafalu agawe sapa mungkun mutawalli ing mal fa'alihi mengko wajib ing atase wong as-su'alu taitakon. Tapi kalau orangnya itu tipe pengelola itu sembrono, ya harus ditanyakan. Ini sudah benar lah, jatah saya apa jatah milik orang lain. Idlaisa korona orang hauna dalam kono bangunan apa yadun kekuasaan. Sebab mutawalli itu kan hanya menyalurkan. Pengelola wakaf, pengelola yayasan sosial, itu kan hanya menyalurkan, dia tidak punya hak. Walastishabalan orang istishab iku mujud yu awalu kang kena den gawe tetanggenan apa alihi ing atase mengkono istishab. Wawa utawi apa niku? Soal niku. Terus apa niku? Iku wazanu su'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem timbangane pitakone Kanjeng Nabi anisaqatu kisang sedekah wal hadiyah lan hadiyah inda taraddudihi nalikane mitar-mitri Kanjeng Nabi fihi ma ing dalem karune sedekah am hadiyah. Ketika Nabi sampai di Madinah, ketika Nabi masuk Madinah, ada orang memberi sesuatu. Nabi tanya, ini sedekah apa hadiah? Karena Nabi merasa ragu. Sebab Nabi itu kalau sedekah tidak mau ambil, maksudnya sedekah itu zakat. Kalau zakat Nabi tidak mau ambil, tapi kalau hadiah Nabi nerima. Makanya Nabi tanya. Lah kita kalau ragu-ragu terhadap harta yang kita terima, ya tanya, ini untuk siapa? Harus itu dijelaskan supaya tidak keliru. Us kadung diterima tiba
miliknya orang kan repot balik no. Ini orang ngirim tak mana sini kita sinten. Kadung kok terima tiba-tiba wong kan keliru kan. Nah, makanya harus ditanya dulu kalau memang tidak jelas. Tapi kalau itu sudah jelas bahwa yang membagi itu memang sudah ngerti, ya tidak ada masalah. Ini soal keraguan seandainya kita mau hati-hati. Ini barang yang kita terima ini benar atau enggak. Kalau ragu-ragu, ya tanyakan, benar enggak ini untuk saya? Sebab kadang-kadang juga keliru ya. Ya karena mungkin kesusu. Saya pernah ya berapa kali itu pengajian. Amplopnya keliru. Amplopnya korek dikeno pembicara. Menene ono wong teko. Niku kelintu. Tiba sing kayak kono ono tulisane jeneng. Tapi wong wis kadung dibuka yo sampean Pak sojoan. Rezekimu. Ya itu kan keliru. Jadi cilikno aku amplop cilik, sing dikeno korek amplop sing gede ngono. Lah aku yo gak njaluk ya wis kejar. Tiba mungkin wonge curiga lho kok akeh parana. Gus, mboten keliru amplop napa? Kadang kula kata wis pengen rezekimu ngono. Itu kan contoh kekeliruan. Ya wis kadung ya pokoknya. Yo isin betul dijaluk. Artinya kalau ada orang bagi seandainya ya seperti kamu mau terima ya seperti itu. Ada pembagian sedekah ini untuk yatim piatu, yang ini untuk santri. Kok keliru ya takon ini bener ah wek gua. Artinya takut keliru milik yang lain. Kalau ragu-ragu tanya. Tapi kalau tidak ada keraguan ya tidak perlu bertanya. Ya seperti Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dalam riwayat-riwayat yang lain disuguhi orang, diajak makan, disuguhi orang atau diantri makanan, Nabi nggak tanya, ya sudah dimakan. Tapi ada satu kasus Nabi tanya. Nah di sini beda. Kenapa? Yang Nabi tanya itu berarti Nabi ragu-ragu. Tapi kalau yang Nabi tidak tanya berarti memang dia sudah yakin. Nah ini contoh bagi kita. Kalau kita ragu-ragu takono. Iki wekku apa duduk ngono lho. Ojo ono sego arep kamar langsung kok pangan. Ya lewekmu, lewong liya. Nah, kan kamu ndak tahu. Ojo iki tak kira wekku, ya jangan dong. Takono se ojo tak kira. Takon iki wek sapa? Jangan asal terus ono makan ae. Padahal wek wong kan salah. Kalau kamu ragu tanya. Tapi kalau kamu tidak ragu ya ndak usah tanya. Maksudnya tidak tanya itu kalau tidak ada indikasi tentang syubhat atau halal dan haram. Wallah.